Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan kita bahas untuk pembacaan kali ini. Oke, pembacaan ini tentang kamu. Jadi kalian boleh fokuskan tentang ke kartunya ya. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian tentang apa yang semesta akan beritahukan ke kalian. Oke. The Hierophant Reverse. Aku melihat bahwa hubungan kamu dengan seseorang di sini sudah mulai membosankan, kamu merasa sudah tidak tertarik lagi lah ya dengan hubungan ini bersama orang tersebut. Atau mungkin kamu tidak merasa cukup baik kalau jika terus bersama dengan pasanganmu atau si dia. Pada dasarnya, seiring berjalannya waktu, semua hal-hal yang tadinya menyenangkan, yang tadinya membuatmu bahagia, tapi menghilang begitu saja, gitu ya. Pengertian, perhatian, canda tawa, kebersamaan, kedekatan, semuanya hilang. Dan mau gak mau, kamu menyeret kamu untuk pergi meninggalkan dia. Terus itu juga aku melihat kayak kamu itu sudah tidak mau lagi percaya pada apa yang terus-menerus berulang. Entah itu pandangan, tingkah laku, sikap, perilaku, atau situasi atau apapun yang berulang terus-menerus. Bahkan percakapan yang berulang kali itu juga kamu nggak mau percaya lagi yang keluar dari mulutnya atau yang dia lakukan. Kamu tidak mau percaya dengan hal-hal yang sama dan kamu memilih untuk kamu berpisah dengan dia, seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa sekarang orang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu itu sebenarnya ingin datang lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman dia melihat sepertinya sekarang tuh dia memiliki saingan. Ya, dia berpikir bahwa kamu sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki calon pasangan, dan mungkin ada yang nggak cuman satu dua ya, tapi banyak. Sehingga dia merasa harus bisa memperebutkan kamu dengan mereka semua. Nah, cuman aku melihat di sini pergerakannya memang lambat banget. Terus itu pelan banget, sehingga kelihatannya kayak nggak ada pergerakan ya dia ini. Karena dia berpikir juga dia ini pernah mengecewakan kamu, pernah menyakiti kamu, sehingga tidak bisa semudah itu atau seleluasa itu datang lagi ke kamu. Ya, karena dia tahu bahwa kamu sudah benar-benar terluka, kamu sudah benar-benar marah, kamu sudah benar-benar kecewa banget sama dia. Jadi dia tidak mau kamu akan lebih
marah ya dari ini, atau kamu nantinya lebih kecewa dari ini gitu. Makanya di sini dia pelan-pelan banget dalam bertindak ya, bahkan sampai saking lambatnya dia mengambil suatu tindakan tuh kayak nggak kelihatan dia melakukan suatu pergerakan. Kenapa dia ingin kembali lagi dengan kamu? Ternyata kamu itu kan punya sifat yang ambisius, rajin, terus itu sangat berorientasi sekali pada tujuan ya. Kalau kamu pengen A, maka kamu akan fokus banget untuk menggapai A itu. Terus juga kamu orang yang sederhana, membumi, setia juga sama dia, dan kamu itu bisa diandalkan. Rajin ya, kamu itu orang rajin dan selalu bisa belajar dari apa yang telah kamu lakukan kayak gitu ya. Nah, jadi sosok kamu yang seperti inilah yang membuat dia merasa kagum. Terus juga orangnya kamu itu kan kreatif banget ya, penuh dengan kreativitas. Kamu juga mau usaha ya. Terus juga di mata dia kamu ini kaya raya, harta bendanya banyak gitu ya. Terus juga mungkin pendapatan kamu semakin meningkat. Terus juga secara fisik kamu semakin menarik. Terus itu juga ya kamu bisa kalau bisa dibilang tuh ya, dia melihat kamu itu orang yang benar-benar menguntungkan secara materi gitu. Terus itu juga mungkin karirmu bagus, bisnis kamu sukses ya, kamu penuh dengan rezeki yang banyak seperti itu. Dan aku melihat bahwa si dia ini masih memiliki perasaan pengabdian yang teguh terhadap kamu. Dia masih menggenggam cinta dia untuk kamu gitu. Cuman nampaknya perasaan kamu terhadap dia itu sudah benar-benar pudar, sudah benar-benar hilang. Aku lihat di sini. Dan kamu sudah tidak mau memperjuangkan lagi, kamu sudah mendorong dirimu untuk pergi karena memang kamu tahu bahwa ada masalah yang serius di hubungan ini, dan dia pun selama ini sudah kamu berikan kesempatan untuk memperbaiki masalah yang ada di hubungan ini, tapi dia juga tidak mau gitu ya, tidak mau memperbaiki masalah itu. Dan aku melihat di sini karena dia tidak mau menyelesaikan masalah, atau tidak ada pergerakan, atau tidak ada effort untuk hubungan ini, sehingga kamu pun akhirnya ragu ya untuk tetap bersama dia atau memilih dia bersama kembali. Itu kayak masih ragu, kayaknya dia orang memang tidak serius, atau maksudnya gini, kamu berpikir bahwa dia kayaknya nggak serius, atau dia hanya cuma mempermainkan kamu seperti itu ya, datang kalau butuh doang ya, kalau nggak butuh kamu ditinggalin seperti itu ya. Aku lihatnya di sini kamu seperti itu yang kamu pikirkan sekarang. Kemudian aku melihat bahwa sekarang kamu itu lebih memilih untuk udah deh bersyukur aja dengan apa yang kamu punya. Nggak ada pasangan ya disyukuri, ada orang baru menjadi pasanganmu ya kamu syukuri, ada orang yang tertarik yang kamu terhadap kamu ya coba untuk lebih dikenal gitu ya. Aku lihat di sini kamu mensyukuri aja deh apa yang kamu punya, harta benda kamu punya ya alhamdulillah gitu ya, kamu syukuri gitu ya. Ada teman ya tetap kamu bergaul gitu ya, berteman, have fun dengan teman-teman, berkenalan dengan orang baru. Tapi kalau aku lihat di sini sih rata-rata dari kalian kayaknya belum ada yang siap untuk menjalin hubungan dengan orang baru ya, ataupun orang lama gitu. Kamu kalau aku lihat di sini lebih memilih untuk tenang aja dulu deh gitu dengan diri sendiri, menikmati hidup, mensyukuri dulu apa yang kamu punya kayak gitu ya, menikmati apa yang kamu punya seperti itu kalau aku lihat di sini. Sedangkan dia, aku melihat di sini dia masih terbelenggu ya perasaannya terhadap kamu. Dia masih cinta sama kamu, tapi terhalang dengan egonya. Jadi kalau kan gini, dia punya masalah nih sama kamu. Bahkan masalah itu tidak pernah dia selesaikan dengan kamu. Dia selalu lari dari masalah. Tapi dia punya perasaan cinta sama kamu. Nah, sekarang dia lihat ada saingan ya, ada orang-orang di luar sana yang suka sama kamu. Ketika dia mau datang,
dan dia juga punya ego, terus nggak berani gitu loh ya. Dia selalu mau menjunjung tinggi egonya, jadi ya dia terbelenggu sendiri dengan perasaan cintanya terhadap kamu, tapi tidak bisa dia aksikan, tidak bisa dia realisasikan, tidak bisa datang kayak gitu loh ya. Karena dia tahu ya, setiap kalau misalkan dia mau datang, pasti kamu akan meminta kejelasan, pasti kamu akan meminta penyelesaian dari masalah kayak gitu kan. Nah, sedangkan si dia ini nggak tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau memberikan kejelasan terhadap kamu kayak gitu. Makanya sekarang situasinya ya udah menahan aja perasaan dia terhadap kamu, menyimpan sendiri ya, menyimpan perasaan cinta dia sendiri terhadap kamu gitu. Jadi dia kayak bingung, nggak tahu harus berbuat apa kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya, dia merasa terpojok, terkurung, terpenjara dengan perasaan cinta yang tapi tidak bisa dia ekspresikan, tidak bisa dia realisasikan seperti itu. Kemudian ada The Magician. Jadi ini masalah tentang dulu dia ini ternyata belum bisa memberikan kepastian ya, atau kejelasan hubungan terhadap kamu. Dia ini sebenarnya dulu belum siap untuk berkomitmen, tapi aku melihat masih kedepannya akan ada potensi di sini dia siap akan memberikan kamu komitmen ya, karena di sini ada The Magician. Oke, tapi mungkin ketika dia nanti potensi ini akan hadir, maksudnya dia akan siap berkomitmen, itu mungkin butuh waktu ya, karena di sini kan dia masih kayak orang linglung, nggak tahu ya harus berbuat apa. Dia nggak tahu cara untuk memperbaiki masalah, belum mendapatkan solusi juga dari masalah yang kalian miliki gitu kan. Dia juga masih egois seperti itu kan. Nah, jadi kalau aku lihat untuk memberikan kamu komitmen itu butuh waktu nih. Apalagi di sini aku melihat masih ada the Fool ya, masih suka have fun, masih suka kebebasan, masih suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, masih suka memulai hal-hal baru ya, masih suka kebebasan. Jadi kalau dalam waktu dekat kayaknya belum bisa untuk segera memberikan kamu komitmen. Dan aku lihat di sini memang juga kan ternyata dia ini orang yang sangat dominan ya. Dia ini orang yang sangat mengontrol. Jadi semua maunya ikutin apa mau dia gitu ya. Jadi ego dia ternyata masih tinggi, ego dia masih besar. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk memberikan segera juga komitmen sama kamu. Jadi aku lihat sih memang nggak bisa diharapkan ya. Untuk sekarang tidak bisa diharapkan nih orang, karena dia masih suka melakukan banyak hal di luar sana, belum siap untuk diikat, belum siap untuk mengikat juga. Kemudian King of Coin ya, dan orangnya benar-benar selektif kalau misalkan mau cari pasangan hidup ya, mau cari pasangan dalam rumah tangga ya, dia benar-benar selektif banget. Jadi bisa jadi The Fool ini pun dia juga masih mikir-mikir apakah memang kamu orang yang tepat untuk dia jadikan pasangan hidup ya. Terus juga apakah kamu mau kerjasama ya untuk membangun rumah tangga dengan dia. Apalagi kalau misalkan di sini dia mungkin kehidupannya dari nol ya, apakah kamu mau diajak susah seperti itu. Kalau aku lihat ya, intinya di sini dia sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, dia harus benar-benar selektif banget ngelihat dari pasangannya, maunya pasangan dia itu yang seperti apa ya, adalah kriteria dia kayak gitu. Nah jadi memang akan sulit ya kalau kamu terus-terusan menunggu dia, kayak nggak ada kepastian aja gitu sih ya. Karena di sini orangnya masih The Fool juga, masih ingin melakukan kebebasan dalam diri dia, nggak mau dikomitmenkan dulu, nggak mau diikat dulu gitu, masih suka kebebasan, masih mau melakukan ini itu.
Sebenarnya dia tahu ya bahwa kamu menyesal bertemu dengan dia, kamu marah, kamu kesal juga sama dia karena selama ini kan dia selalu bermain hati terus ya, dan setiap nyelingkuhin kamu tuh hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk kesenangan di awal saja. Sedangkan gara-gara untuk kesenangan sesaat saja itu, dia akhirnya selalu berbuat konflik dengan kamu, banyak sekali gangguannya di antara kamu dengan dia, hubungannya kayak gitu ya, gak pernah akhirnya langgeng hubungannya gara-gara ya ini, dia selalu menghadirkan perselingkuhan di hubungan kalian, seperti itu kan. Nah jadi dia sadar, dia tahu bahwa semua ini salah dia gitu ya, kamu menyesal gitu bertemu dia, dekat kenal sama dia, seperti itu. Kemudian ada Nine of Wands, dan dia memang dulu berpikiran bahwa dicintai oleh kamu itu ya cukup kamu aja yang mencintai, dia nggak perlu gitu effort gitu ya. Bisa dibilang nih orang yang narsis, jadi dia maunya jadi pusat perhatian, dia maunya yang dikejar-kejar, dia maunya yang diperjuangkan tapi nggak mau memperjuangkan ya. Dulu dia berpikir seperti itu. Kalau misalkan ada seseorang yang cinta sama dia, ya dia bangga gitu, dia bangga karena dia dikejar-kejar, karena dia yang jadi pusat perhatian. Dan tapi pemikiran dia yang seperti itu akhirnya dipatahkan oleh kamu, walaupun ya cukup lama ya berproses. Akhirnya di sini dia berpikir, oh dulu aku berpikir seperti itu, kalau misalkan ada seseorang yang cinta sama aku ya aku hanya menikmati, tidak perlu sampai aku effort balik gitu. Tapi ternyata hancur, malah dia kemakan oleh omongannya sendiri gitu kan, yang hanya sebelah pihak aja yang memperjuangkan. Akhirnya sekarang justru malah sebaliknya. Akhirnya dia berpikir bahwa dalam suatu hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak sama-sama mau berkorban, sama-sama mau memperjuangkan, seperti itu. Akhirnya di sini dia sadar tentang arti sebuah relationship, arti sebuah percintaan. Kemudian ada Ace of Coin, dia merasa bahwa kamu itu orang yang mampu memberikan dia kestabilan. Kamu itu pasangan yang stabil, kamu itu pasangan yang menguntungkan, kamu pasangan yang mampu memberikan dia motivasi. Kamu itu pasangan yang sudah sukses, stabil ya, dan aku melihat di sini ada cinta yang kuat dari dia, bahkan masih ada kesetiaan dari perasaan dia untukmu. Ya, dia masih menggenggam erat cintanya sama kamu, walaupun mungkin nggak ditunjukkan. Kenapa dia nggak menunjukkan perasaannya? Ya karena dia orangnya egois, orangnya narsis, jadi nggak mau kelihatan bucin kayak gitu. Padahal sebenarnya perasaannya sayang banget sama kamu. Dan mungkin kamu ini dengan dia berasal dari kantor yang sama, atau bisa jadi kalian itu kerja dalam bidang yang sama ya, atau dari tempat yang sama, seperti itu ya. Misalkan kayak mungkin dari daerah yang sama, atau mungkin di kantor yang sama, atau mungkin kalian pekerjaannya sama, misalkan sama-sama dokter, sama-sama pebisnis gitu ya. Nah seperti itu. Tapi dia melihat bahwa kamu itu sosok yang stabil dan gak banyak masalah secara keuangan gitu ya. Kamu juga orangnya penyayang, profesional, terus juga selalu bisa membuat dia merasa nyaman, selalu bisa membuat atau memperjuangkan hubungan agar tetap langgeng, seperti itu ya. Dia tahu effort kamu selama ini, cuman ya karena egois ya, dianya egois. Kemudian Eight of Pentacle. Nah, apalagi di sini kamu juga kan orangnya terampil, orangnya berbakat ya. Kamu itu punya bakat, kamu punya keahlian, kamu berkualitas, kamu punya standar yang tinggi. Kamu berkomitmen, kamu berdedikasi dalam segala hal di aspek kehidupanmu. Mau itu dalam percintaan, karir, keuangan, usaha atau apapun ya. Aku lihat di sini. Dia melihat sosok kamu yang berkualitas, sosok kamu yang bervalue, bisa dibilang tuh kayak paket komplit lah ya, dibilang di mata dia tuh kamu tuh udah paket komplit gitu. Terus itu juga kamu orang yang pekerja keras, kamu selalu berusaha keras untuk mengasah kemampuan kamu agar kamu bisa menjadi seseorang yang ahli kayak gitu ya.
Dan selama ini justru malah kamu yang terlalu banyak menaruh usaha, pengabdian, perhatian terhadap hubungan kalian berdua, sedangkan dia masa bodoh. Ya, kamu selalu berusaha untuk bisa membuahkan hasil di hubungan kalian, bisa berjalan dengan baik hubungan kalian, bisa langgeng hubungan kalian, kayak gitu. Kamu selalu berusaha melakukan pendekatan yang kuat terhadap dia agar hubungan kalian ini bisa berjalan beriringan bersama-sama. Kamu intinya selalu berusaha keras, selama ini banyak effortnya, ya. Tapi hasilnya ya aku lihat kayak ya kamu hanya berjuang sendiri gitu. Bahkan kamu juga nggak cuma kemakan bucin, kamu juga memang pekerja keras juga di sini, ya. Kamu juga memikirkan masa depanmu, keuanganmu, untuk dirimu sendiri, untuk pasanganmu ini, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, ya. Jadi kamu itu walaupun bucin, tapi nggak hanya kemakan bucin doang, kamu juga tetap berusaha keras untuk memandang masa depan, gitu. Bahkan kalau misalkan tentang keuangan ya, aku melihat di sini kamu pun mengira-ngira gitu loh, kayak membayangkan, kayak membuat rencana gitu ya. Kalau misalkan dia memang sedang kesulitan, ya kamu akan menunggu dia secara materi. Dia kesulitan, ya kamu akan menunggu dia. Kamu intinya, kamu bukan orang yang materialistis, karena kamu penghasil uang juga. Kamu menghasilkan uang, jadi kamu bukan orang yang materialistis. Maksudnya adalah, kalau memang masalah hubungan ini adalah tentang keuangan, ya kita cari bareng-bareng, kayak gitu loh. Kamu itu orangnya yang seperti itu. Kamu bukan orang yang kalau bahasa gaulnya itu kayak pengeretan. Apa sih, materialistis? Ya materialistis. Kamu bukan orang yang seperti itu, ya. Nah, jadi kamu pun orang yang mandiri, independen. Kamu bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, bahkan kamu bisa membantu keluargamu, kamu juga bisa menabung untuk masa depanmu, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, karena memang aku lihat kamu menginginkan hubungan yang seimbang, ya. Cuman aku melihat mungkin dari kalian berdua itu sama-sama orang yang pekerja keras, atau mungkin salah satu kalian itu terlalu fokus dengan karir, sehingga terkadang percintaan juga nggak terlalu difokusin ya, seperti itu. Emang sih resikonya seperti itu ya, kalau misalkan salah satu pasangan terlalu fokus dengan keuangan, ya biasanya yang satunya akan ngerasa kayak sering ditinggalkan, dicuekin, kayak gitu ya. Apalagi kamu di sini di Empress, walah udah deh, bener ya, paket komplit. Kamu tuh orangnya sederhana, orangnya membumi, tegas, bervalue, punya power. Kamu itu orangnya pemberani, tidak takut ya untuk menunjukkan emosimu. Kalau kamu cinta sama orang, akan kamu perjuangkan tuh orang itu ya, akan kamu bantu untuk tetap bangkit, untuk tetap sukses ya. Kamu akan mensupport dia selalu. Kamu akan, kalau misalkan udah cinta tuh ya, kamu nggak takut gitu untuk menunjukkan emosimu. Kamu bukan orang yang jaim-jaim gitu, karena memang kamu itu punya jiwa yang pengasuh, sehingga ngapain harus takut gitu loh. Kamu bukan orang yang jaim-jaim ya, bahkan kamu itu orang yang tahu sebenarnya apa yang perasaan kamu inginkan dengan apa yang perasaan kamu tidak inginkan. Kamu selaras, secara spiritual kamu kuat gitu. Jadi kamu bukan orang yang apa ya, menye-menye, enggak. Kamu adalah empress, ratu ya, permaisuri yang anggun, berpower, punya kuasa, mandiri, independen ya. Kamu like empress, permaisuri, seperti itu ya, aku lihat di sini. Jadi makanya aku bilang, di mata dia kamu itu udah paket komplit. Makanya di sini dia nggak mau berpisah dengan kamu ya, seperti itu. Cuman sayangnya di sini ada Ten of Pentacles ya. Aku rasa sih ada perselisihan di antara kamu dengan dia.
Bisa juga kamu ini mungkin tidak direstui oleh keluarga, entah kamu tidak direstui oleh keluarga dia atau dia tidak direstui oleh keluargamu. Dan mungkin memang saat ini dia tuh abis bangkrut gitu loh ya, dia ini sedang mengalami kebangkrutan, bahkan ada hutang yang saat ini dia miliki ya. Dan aku melihat bahwa keadaan keuangan dia ini lagi nggak stabil ya. Kalau aku lihat di sini akhirnya menimbulkan banyak konflik secara keuangan, secara finansial. Dia ini banyak sekali konflik. Intinya di sini aku lihat dia nggak stabil lah ya secara keuangan. Terus itu juga dia pernah melakukan suatu pelanggaran atau penyalahgunaan ya. Jadi dulu mungkin dia menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan keuangan ya, korupsi atau apa gitu, sehingga saat ini ya udah dia sedang menanggung karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan tentang keuangan dia gitu. Terus itu juga ternyata selama ini hubungan kalian juga adanya ketidakpastian ya, ketidakstabilan ya. Mau nggak mau akhirnya kamu memilih untuk berpisah. Toh aku lihat juga di sini hubungan ini memiliki akar yang goyah ya, yang gampang runtuh gitu ya. Ya karena memang si dianya terlalu egois. Dia selalu meninggalkan kamu demi hal-hal yang tujuan dia yang egois gitu loh. Ya, itu tadi mungkin dia sering selingkuhin kamu, sering mempermainkan kamu, seperti itu. Intinya pondasi di hubungan kalian ini nih nggak kuat. Dari pondasinya aja udah nggak kuat. Ya, dia selalu meninggalkan kamu demi tujuan dia yang egois gitu. Sehingga kamu memang sudah tidak yakin lagi bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan si dia gitu. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua ya usianya dari kamu. Dan kamu itu orang yang sebenarnya cerdas ya, humoris, jujur, tulus, selalu terus terang, realistis ya. Dan sebenarnya kamu ini juga sudah banyak ya mengalami banyak pengalaman kehilangan, penderitaan, dikhianati atau apapun itu. Pokoknya yang masalah-masalah luka dari masa lalu, kesedihan dari masa lalu juga sebenarnya kamu sudah banyak experience-nya, pengalamannya ya. Nah, terus juga aku lihat di sini mungkin kamu seorang feminim ya, seorang wanita dewasa. Queen of Sword ya, berarti kan memang punya power ya. Sword itu power ya. Dan Queen, kamu udah Empress, di sini juga Queen. Jadi kamu itu seseorang yang apa ya? Walaupun energinya feminim, tapi kamu kuat. Kamu punya power, kamu punya jabatan, kamu punya apa sih sebutannya ya, punya posisi gitu ya, kamu punya kemampuan, kekuatan seperti itu. Dan aku melihat bahwa kamu itu orang yang memang sangat pemilih kalau misalnya cari pasangan ya, sangat pemilih. Karena memang kamu menghargai ruang pribadimu, kamu lebih suka sendiri ya, kamu lebih suka berdiam diri. Kalau hari libur tuh kamu lebih suka berdiam diri di rumah gitu ya, tidur ya, nonton drama yang kayak gitu-gitu aja ya, quality time untuk diri sendiri gitu. Nah, karena kamu memang sangat menghargai ruang pribadimu gitu, dan kamu juga sebenarnya sangat menghormati batasan orang-orang lain. Jadi kamu nggak orang yang nggak melampaui batas kayak gitu ya. Dan kamu juga orangnya humoris walaupun kayak gitu ya. Cuman memang kamu itu tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya. Kamu kayak orang yang kayak gak cuek-cuek gitu, gimana gitu ya. Tapi kamu juga orang yang penuh kasih sayang, orang yang penyayang, orang yang baik hati sebenarnya ya. Jadi di luarnya aja garang, tapi di dalamnya lembut ya. Kamu itu feminim, tapi ya seorang feminim, hatinya lembut, di luarnya garang gitu, kayak macan betina. Nah seperti itu kamu tuh ya.
dan kamu memang orang yang selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan di dalam hidupmu. Kamu nggak suka dikekang orangnya nggak suka dikekang, kamu orangnya nggak suka diatur-atur seperti itu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah bercerai, atau mungkin ini kamu yang sudah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal ya, entah ini kamu atau si dia. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang bisa melindungi dirimu sendiri, menjaga kehormatanmu sendiri, kamu orang yang sangat menghormati kebutuhan dan kebebasanmu, dan kamu memang sedang mencari pasangan hidup. Tapi mencari pasangan hidup yang bisa menghormati dirimu, menghormati kebutuhanmu, dan menghormati kebebasanmu. Ya, aku lihat di sini. Ya, kamu adalah emperor. Jadi apa yang raja bisa, kamu pun bisa. Tapi kamu jiwanya feminim, gitu loh. Disuruh perang, ya ratu juga bisa perang. Tapi kamu jiwa feminim, gitu loh. Jiwa feminim tuh tetap keibuannya ada, lemah lembutnya ada, kasih sayangnya ada gitu, tapi kamu tegas, kamu punya power ya, kayak gitu. Kamu seperti emperor nih, queen of sword ya. Jadi kalau orang mau memandang kamu rendah, ya mungkin kamu akan terima, tapi konsekuensinya mereka mungkin tidak akan bisa menerima, gitu loh ya. Jadi kamu kalau misalkan dipandang rendah sama orang, ya udah, oke, kamu memandang rendahku, tapi hati-hati, balasanku lebih perih, kayak gitu. Akhirnya mereka nggak akan berani ganggu kamu lagi, kayak gitu. Kamu itu seperti itu, emperor, emperor. Ya kita lihat aja lah ya emperor. Kalau emperor itu kan pasangan sahnya king kan, kok emperor sih, empress ya, empress tuh pasangan sahnya emperor kan, ya kan. Sorry ya, maaf kepleset ngomongnya. Nah, kalau misalkan si emperor tidak ada, yang menggantikan kan empress, itu sama. Emperor itu maskulin, empress itu feminim. Jadi kamu itu punya kuasa yang sama seperti emperor, hanya saja kamu feminim, kayak gitu ya. Jadi kamu itu kalau kejam itu dengan cara halus gitu. Nah, itu yang dia rasakan. Jadi ketika dia sudah berbuat salah, ya kamu terima, kamu akan menerima rasa sakit itu, rasa kecewa itu. Tapi akibat dari mereka menyakiti kamu, mereka tidak bisa menahan akibat dari rasa sakit yang mereka torehkan ke kamu. Makanya di sini dia pengen datang tapi takut sama kamu. Itu bentuk dari empress gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi ke-12, energi paling kuat di sini ada Taurus. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada sionya, ada sio kuda, sio kambing, sio anjing, sio kelinci, sio tikus, sio babi. Kemudian bulannya ya. Oke, sionya aku tambah 2 lagi deh. Ada ular dan juga ada naga. Kemudian bulannya aku ambil 8 juga ya. April. Bulan ini bisa bulan lahir kamu, atau bulan lahir dia ya. Ada Agustus, Januari, atau bulan perpisahan kalian, atau bulan yang berhubungan, ada bulan teristimewa di antara kalian atau apa gitu ya. Januari, September, Maret, Februari, Juli, dan Juni. Kemudian alfabetnya ya. Ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau yang berhubungan dengan kamu ya. Oke. A, S, C, P, Y, X, M, Q, F, O, D, U, T, E, H, L, S, C, N, H, W, I, B, G, J.
Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.